Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan dengan Bapak Yudi. Pak Mas Yudi, silakan. Ya, ini Pak, apa namanya? Terkadang ya di operation atau di pabrik ya, kita menerapkan 5R itu nggak tahan lama kadang. Apa ya namanya ya? Begitu ganti pengurus udah mulai pada ya, Pak. atau ya, nggak sustain. Nah itu bisa di-sharing Pak trik-triknya Pak, karena kalau apa ya namanya, mereka tahu manfaatnya itu apa, tapi pada saat menjalankannya jarang sekali konsisten gitu. Ya Pak. Mungkin kalau saya bisa sharing ya dari pengalaman saya, 5S yang kurang efektif itu terjadi ketika kita tidak mulai dengan sesuatu yang jadi masalah. Maksudnya gini, nanti saya kasih contoh. Bentar, ini ada contohnya ya. Oh, nggak ada. Jadi saya kasih dulu, waktu saya menerapkan 5S, saya pernah menerapkan 5S company wide. 5S di seluruh perusahaan, entah itu office ataupun produksi. Awalnya, ini ada kasus menarik. Jadi waktu itu saya kerja di salah satu pabrik yang memproduksi Nike, garment Nike. Nah, di situ kita dapat komentar pedas banget dari direktur Lean Nike Indonesia. Dia bilang gini, pabriknya ini pabrik garment atau pabrik laundry ya? Jadi dia nemuin banyak garment yang harus dicuci karena kotor. Jadi waktu itu kita 80% line produksi jalan warna putih, Pak. Nah, saya sudah mengingatkan dari awal ke manajemen bahwa kita harus menerapkan 5S. Kenapa? Karena 5S bisa mengurangi cleanliness defect. Nah, jadi langkah pertama supaya 5S sustain, satu, ada masalah besar nggak yang melatar belakangi harus diterapkan 5S? Waktu itu, dengan kasus berulang selama 3 tahun berturut-turut, cleanliness defect kita tinggi, waktu itu di atas angka 20%, which is itu tinggi, dan rata-rata 15.000 sampai 30.000 pieces garment yang harus dicuci tiap bulan. Yang bikin akhirnya kita dapat komen public laundry atau public garment. Saya usulkan, kita harus menerapkan 5S dari ujung ke ujung. Dari office sampai produksi. Kenapa? Ini nggak bisa kalau tanpa keterlibatan semua orang. Akhirnya apa? Disetujuin, di-meetingin, kita kasih tahu. Jadi waktu itu hasil secara data yang buruk-buruk itu udah banyak lah gitu. Jadi saya ada alasan yang kuat. Jadi program ini dilakukan harus benar-benar serius dan konsisten. Jadi kita terapin, alhamdulillah waktu itu cleanliness defect kita turun sampai 8% atau 7% gitu ya dari 20-an. Habis gitu total garment yang kotor itu turun di angka 7.000 sampai 10.000. Ya kalau masih tetap banyak, tapi ya compare dengan yang sebelumnya udah turun jauh lebih baik lah gitu loh. Nah, jadi lebih konsisten tuh Pak, gitu. Dibandingin 5S yang harus dilakukan karena harus 5S gitu loh. Nah harusnya itu kenapa? Apa untuk kepentingan audit doang, kamu datang, atau apa gitu loh. Di pengalaman saya sih, kalau itu dilakukan tanpa alasan yang sangat jelas, makanya tadi saya mulai harus pahamin why-nya. Ketika Jepang paham saya harus menerapkan Toyo Lean, kalau bahasa kita sekarang, di saat itulah dia konsisten menerapkan. Kenapa? Nggak ada jalan lain Pak gitu. Ya harus jalan ini gitu. Nah sama, kalau ngomongin 5S udah jadi need atau nice to have doang gitu. Kalau saya sebut Lean itu need to have atau nice to have, butuh untuk diterapkan atau cuman keren-kerenan doang gitu loh. Nah gitu. Jadi harus direfleksikan kembali alasan yang melatar belakangi diterapkan 5S itu yang bakalan nanti lebih sustain. Jadi kalaupun melenceng gitu ya Pak, ingetin lagi, ingat nggak nih kasus gitu loh. Jadi saya seneng tuh kalau ada masalah besar saya pakai jadi alasan. Iya,
Terkadang kan rata-rata ketika masuk pabrik baru misal, terus apa namanya, rata-rata kan 5R dulu ya, 5S dulu Ya, baru sedangkan kan apa namanya, kalau bicara ke Lean atau apa TPM apalah ya, intinya pokoknya selalu 5R terus gitu di awal. Padahal padahal teman-teman juga mungkin kalau untuk naik tingkat ke tools yang lain jadi nggak nyampe-nyampe Pak, karena 5R nggak selesai-selesai. benar. Apalagi Karena pakai ini, pakai section Pak. Misalnya R1 sekian bulan atau 1 tahun R1 dulu, kemudian baru R2. Kapan sampai R5-nya? Jadi kan apa namanya, nggak nyampe-nyampe, akhirnya jenuh. Begitu ganti manajemen udah hilang untuk kebiasaannya. Ya. Nah, makanya ini kan saya perlu masukkan ini. Kenapa? Karena gini, salah satu kegagalan 5R itu tidak diukur efektivitasnya terhadap produktivitas yang lain. Ya. Contoh, kayak tadi saya contohin ya, 5R saya ukur ke quality. Jadi kita harus mengukur. Nah, yang menarik nih ya Bang. Ya, kita harus mengukur impact 5R terhadap apa yang bisa dibaca sama yang lain. Jadi contoh, kalau misalkan kita ngomongin orang produksi, kita ngomongin quality sama output. Ya betul. Jadi kita harus cari 5R mana yang efektif, meaningful, yang kalau itu diterapkan bisa meningkatkan output di sisi produksi. Jadi mereka mau nggak mau, suka nggak suka, yang ngerasain manfaatnya. Jadi kalau ditinggalin, mereka ngerasain juga jeleknya gitu. Makanya prinsip tadi kita waktu menerapkan Lean, kita harus involve everyone, Pak. Yang tadi saya bahas di awal di Kaizen yang ini. Involve everyone. Kenapa? Ya dasar semua perbaikan itu orang. Kita nggak bisa tanpa menggunakan orang. Nih yang ini. Involve everyone from leader to process owner. Jadi waktu kita menerapkan 5R, kenapa 5R itu simple tapi nggak sesimpel itu diterapkan? Karena kalau Jepang itu memahamin, ya udah jadi habit masalahnya. Kita belum jadi habit, nah makanya supaya kita jadi habit berarti kita dalam tanda kutip harus sedikit dipaksakan dengan diukur impact-nya ke apa. Kalau nggak diukur, ada yang prinsipnya gini, orang itu bakal ngelakuin sesuai yang diukur ke dia, Pak. Jadi kalau misalkan contoh, misalkan ya, orang produksi yang diukur kualitas sama output, berarti dia bakalan bertindak untuk menghasilkan kualitas dan output yang ditargetkan. Jadi kalau kita ingin menerapkan 5R jadi bagian dari goal-nya dia, bagian dari KPI-nya dia, yang berarti harus berhubungan dengan apa? Bagian kualitas atau output. Seperti itu. Berarti Pak. misalkan ini ya, kadang kan 5R akhirnya jadi banyak keluar uang tanpa dianalisa apa namanya dampaknya ya. Nah, itu misalkan gini Pak, misalkan nih Pak, kalau di bagian QC misalkan apa yang sederhana di lab misalkan, berarti kan kita lihat dulu yang menjadi bakal potensi masalah gitu ya, kita tembak di masalah kan. Kalau tiba-tiba ayo kita lakukan 5R, orang mungkin pada nggak merasa perlu kan, tapi ketika ada masalah terjadi, misalkan anggaplah ada alat pecah gitu kan, nah alat pecah penyebabnya apa? Karena mungkin kurang bersih atau ada beberapa peralatan yang tidak penting ada di situ, itu kan berarti menyangkut ke ringkas kan gitu. Nah nanti mungkin setelah diterapkan dianalisa kan, ternyata bisa meningkatkan safety, terbukti dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan adanya 5R kita terapkan tidak terjadi istilahnya kerusakan alat atau kecelakaan kerja gitu ya. Nah, itu bisa. Berarti jarang sekali sih Pak, ini ada masukan baru nih dari Pak Haji nih. Kadang cuma di ini aja Pak, di shooting gitu, dilihat bersih, ada audit, ini nggak boleh ada ini, tiba-tiba muncul bendera gitu kan. Ya, makanya lama jenuh juga gini lagi. Ya, gitu. Makanya saya ketika belajar tentang Lean, saya tuh sebenarnya banyak belajar tentang wisdomnya, kebijaksanaan di balik ilmunya itu apa.
bukan hanya tools ya, makanya tadi saya bicara waktu kita menerapkan tools itu hanya hardware nggak akan berfungsi efektif tanpa software yang tepat, tanpa way of thinking yang tepat gitu. Way of thinkingnya Lean itu bicara apa? Culture of empowerment nggak akan terjadi ketika orang nggak ngeh kalau misalkan ini nerapin ini karena apa sih gitu. Jadi berkaca dari sejarah kelahirannya Lean dari Toyota yang belajar ke Amerika dan belajar tentang kondisi perang, sumber daya terbatas, disitulah saya paham bahwa waktu kita menerapkan apapun kita harus paham cerita di balik alat itu muncul apa. Iya. Insya Allah nanti Bapak lebih efektif. Jadi ada story-nya lah istilahnya. Ada story-nya gitu loh. Jadi kita waktu presentasi juga kenapa 5S penting, bawa story-nya dulu Pak. Dongeng dulu lah istilahnya. Nanti kita bisa bicara di every problem solving. Saya ada bahasa tentang kayak gitu. Jadi kita storytelling dulu, ngedongeng dulu. Nih kita tuh ada contoh yang tadi Bapak bilang. Ini ada urusan safety nih. Setelah saya coba cari tahu, ini alasannya nih. Jadi yuk saya ada usulan nerapin 5S. Kenapa? Karena 5S begini. Mungkin bisa di-sharing dari best practice tempat lain yang efektif. Habis itu Bapak ngomong, tanya agreement. Jadi salah satu yang dari pengalaman saya, mungkin bisa beda kan. Dari pengalaman saya itu sering kita tidak efektif improvement itu karena apa? Karena tidak ada agreement antara kita sebagai di improvement team atau KPO-nya dengan departemen yang akan diimprove. Iya, rata-rata top down, Pak. Iya. Itu. Jadi kita harus ada agreement, meskipun top to down-nya harus ada agreement dulu. Menurut kalian gimana? Masalah nggak? Gitu. Di saat mereka udah bilang masalah, 50% kegiatan Bapak lebih efektif. Tapi kalau enggak, kita jalan nih, manajemen mau doang gitu ya. Enggak, kurang efektif. Berarti tahap awal ketika kita memasuki suatu pabrik itu berarti diagnosa dulu Pak ya? Yap, selalu diagnostik tadi dulu. Terus gini Pak, apakah menjadi suatu kan toolsnya banyak tuh, bukan hanya 5R ya? Apakah menjadi suatu kewajiban atau hanya suatu kebetulan harus 5R, atau bisa yang lain dulu Pak? Misalkan yang lain dulu, enggak 5R dulu, karena orang kadang kan ini ya dengernya kadang wah 5R lagi, dulu juga 5R nggak berhasil, kayak gitu. Bisa nggak yang lain dulu atau gimana? Bisa aja sih. Kalau saya sih ya orangnya meskipun menurut prinsip harus 5R dulu, tapi kadang saya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena saya melihat gini, improvement itu yang harus kita lihat efektivitasnya dulu. Orang harus ngerasa dulu nih ada manfaatnya. Karena kalau mereka nggak ngerasain, mereka nggak akan mau improve gitu. Simpel aja sih. What in it for me gitu loh. Manfaatnya buat gua apa gitu. Buat saya apaan sih gitu. Ngelakuin kayak gini, nambahin kerjaan. Jangan kan kita ngomong minta improve. Mereka udah bilang nambahin kerjaan apa lagi nih gitu kan. Iya. Padahal ya untuk bisa efektif kan harus dicoba dulu. Pokoknya kompleks ya, karena kita ngomongin orang soalnya. Tapi menarik nih Pak. Intinya saya udah dapat efeknya apa, dampaknya apa, udah ketemu, udah enak nih. Ada trik baru ini. Ya, nanti kita bisa diskusi lah kalau Bapak mau lebih ke aktual problem yang ada di proses Bapak gitu ya. Boleh didiskusikan langsung di link ini saya free kok. Oke, baik Pak.